Kali ini saya akan menceritakan film fiksi ilmiah asal Jepang dengan judul Cyborgshi yang dirilis tahun 2008 lalu. Film ini menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa kesepian yang selama hidupnya tak pernah sekalipun merasakan yang namanya berpacaran. Hidupnya menjadi berubah ketika akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah seorang robot. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Langsung saja kita mulai filmnya. Berlatar pada tanggal 22 November 2008, cerita akan berfokus pada seorang pria kesepian yang bernama Jiro. Dia seorang mahasiswa yang sepanjang hidupnya tak pernah sekalipun merasakan hangatnya pelukan pacar. Dan hari ini adalah tepat hari ulang tahunnya. Yang dimana seperti biasa, dia merayakan hari spesialnya itu hanya sendirian saja. Scene berpindah pada 1 tahun sebelumnya. Yaitu pada tahun 2007, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan seorang gadis cantik misterius di sana. Di mana gadis cantik yang berpakaian seperti robot itu tiba-tiba muncul di mall, dan terlihat sedang mencuri sebuah pakaian. Jiro yang melihat ulah gadis tersebut, hanya bisa terdiam saja melihat kecantikannya. Setelah keluar dari mall tadi, seperti tahun-tahun sebelumnya, Jiro terlihat sedang berada di sebuah restoran mewah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dia merayakan ulang tahunnya itu seorang diri saja, dengan cara membeli kado untuk dirinya sendiri dan makan sendiri juga. Lagi enak-enaknya makan spaghetti sendirian, tiba-tiba muncullah gadis misterius itu di hadapannya. Dia datang, duduk dan langsung memesan banyak sekali makanan dan minuman di restoran itu. Jiro masih tak menyangka bahwa akhirnya untuk pertama kali sepanjang hidupnya, ada seorang wanita yang ikut merayakan hari ulang tahunnya. Sampai akhirnya, saat Jiro harus membayar tagihan biaya makan malam mereka yang sangat besar malam itu, tentu saja dompet anak kos-kosan seperti Jiro tak mampu membayar tagihan itu. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur dari restoran. Sesampainya di rumah kos Jiro, si gadis robot mendadak bertingkah aneh dengan tiba-tiba dia marah-marah sendiri tak jelas. Seperti halnya kalau cewek lagi sentimen, dia mengatakan kalau kejadiannya di sini. Jiro yang tak mengerti apa-apa hanya bengong saja menatap wanita itu. Setelah ngomel-ngomel tak jelas, wanita itu pamit pada Jiro. Karena dia akan segera pergi dari sana, entah kenapa wanita itu memerintahkan Jiro untuk menutup mata agar tak melihatnya saat dia pergi. Mereka juga saling bertukar hadiah ulang tahun yang mereka beli untuk dirinya sendiri. Kemudian, wanita itu mengatakan kalau sebenarnya dia datang dari masa depan, tepatnya 100 tahun dari sekarang, entah kenapa Jiro tiba-tiba menangis saat wanita itu pergi. Karena ia bisa merasakan kesedihan dari wanita itu, sampai akhirnya wanita itu benar-benar menghilang dari hadapannya. Scene berpindah kembali di tahun 2008, yang dimana Jiro mengenang pertemuannya dengan wanita tersebut. Dia sangat merindukan wanita itu dan berharap akan bertemu dengannya lagi. Tepat di hari ini, hari yang sama seperti tahun lalu, kemudian tiba-tiba terlihat sebuah cahaya kilat yang menyambar di jalan tengah kota. Wanita tersebut kembali muncul bersamaan dengan sambaran petir tadi, dia masih berpakaian seperti sebelumnya. Wanita tersebut berjalan kaku dengan ekspresi yang sangat dingin, langkahnya sempat terhenti oleh 3 orang preman kampung yang hendak memalaknya dan ingin memegangnya. Namun, nampaknya preman-preman tersebut akan merasakan kekuatan super dari sang gadis robot itu. Kemudian wanita tersebut pergi ke sebuah butik untuk kembali mencari pakaian di sana, serta membeli sebuah kue ulang tahun, tepatnya mencuri kue tersebut. Ternyata kue tersebut akan diberikan kepada si bucin Jiro, yang sedang berada di restoran favoritnya untuk kembali merayakan hari ulang tahunnya sendirian lagi.
Jiro kaget dengan kemunculan wanita tersebut yang datang di momen dan tempat yang sama persis seperti 1 tahun lalu. Wanita itu datang untuk ikut merayakan pesta ulang tahunnya, semata-mata agar Jiro merasa senang. Namun dengan cara yang aneh. Tiba-tiba ada seorang pria psikopat muncul dan menembaki seluruh pengunjung restoran dengan senjata miliknya. Dan saat itu pula Jiro menyaksikan kekuatan super yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Setelah meninggalkan restoran, sampailah mereka di rumah kosnya Jiro. Di saat Jiro sedang sibuk merapikan rumahnya yang sangat berantakan itu, tiba-tiba lampu rumah padam, dan mata wanita cantik itu memancarkan cahaya mirip seperti LCD proyektor. Dan sangat mengejutkan, ternyata orang tua yang terlihat di layar tersebut adalah Jiro di masa depan, tepatnya 65 tahun dari sekarang. Pria itu menceritakan bahwa sebenarnya dia tertembak oleh pria psikopat yang ada di restoran tadi, sehingga membuatnya lumpuh, seperti kondisinya sekarang ini. Hanya bisa duduk di sebuah kursi aneh dan bergerak menggunakan tangan-tangan robotnya. Dan wanita itu ternyata adalah robot ciptaan Jiro di masa depan, yang sengaja dikirim olehnya sendiri untuk merubah takdirnya di masa lalu. Takdir berikutnya akan ikut berubah menyesuaikan waktu dan dimensi yang tepat di masa depan. Kakek tua itu juga memintanya untuk mengisi jiwa gadis robot tersebut, supaya dapat menyesuaikan diri layaknya manusia normal lainnya. Setelah mengetahui akan terjadi bencana ke depannya, Jiro sama sekali tidak terlihat mengkhawatirkan hal tersebut, dan malah meminta hal yang aneh-aneh. Sekarang hari-hari Jiro tak lagi sendirian, karena gadis robot itu terus mengikuti kemanapun Jiro pergi untuk menjaganya dari mara bahaya. Namun, tetap saja gadis robot yang tanpa perasaan itu masih sering bertingkah kelewatan pada orang lain di sekitarnya. Singkat cerita, Jiro diajak gadis tersebut untuk mengunjungi kampung halamannya. Jiro mengatakan bahwa kampung halamannya sudah lama lenyap akibat gempa bumi sejak ia kecil. Nampaknya gadis robot itu paham betul dengan keadaan hati Jiro yang sangat rindu dengan masa lalunya. Dan gadis robot itu memaksa Jiro untuk tetap pergi ke sana. Akhirnya mereka berdua memutuskan pergi untuk sekedar mengenang sisa-sisa kehidupan di sana. Sesampainya di lokasi, gadis robot itu mengeluarkan kemampuannya untuk mengajak Jiro menjelajah waktu dan menunjukkan kembali kehidupan semasa kecilnya dulu. Namun, semua itu hanyalah semacam ilusi, yang dimana semua sensasi yang dilihat dan dirasakan Jiro terasa sangat nyata. 僕の家は多分あの辺だ。あっちゃんが村の入り口まで迎えに来て待ってた。この子ったらお腹すいた。偉いね。あの時のおばあちゃんの背中。 Namun, nampaknya perjalanan menembus dimensi tadi membuat Jiro kelelahan, sehingga dia jatuh sakit. Di saat yang bersamaan, terjadi sebuah insiden di sekolah SMA, yang dimana diberitakan ada seorang pria mabuk menyandera beberapa siswi di sana. Jiro sendiri merasa kebingungan mencari si gadis robot itu yang tiba-tiba saja menghilang dari hadapannya. Ternyata dengan kecepatan kilatnya, gadis robot itu sudah berada di tempat kejadian perkara untuk menyelamatkan para sandera di sana. Jiro merasa sangat senang dan bangga dengan gadis robot itu, karena akhirnya dia sudah bisa menggunakan kekuatan supernya untuk hal-hal yang positif.
Nampaknya sekarang Jiro benar-benar merasa jatuh cinta dengan si gadis robot itu. Namun, sepertinya dia hanya bisa merasakan getaran-getaran cintanya sendiri saja. Karena mau bagaimanapun juga, gadis itu tetaplah sebuah robot. Kemudian Jiro mencoba melakukan eksperimen untuk mengetes, apakah ada perasaan cinta dari si gadis robot terhadapnya. Jiro sengaja kencan dan bermesraan dengan gadis lain, guna memancing rasa cemburu dari si gadis robot itu. Namun, tetap saja dia hanyalah sebuah robot yang tidak memiliki perasaan, dia hanya memiliki misi mutlak untuk menjaga Jiro dari segala bahaya yang mengancamnya. Jiro menjadi sangat kesal dengan si gadis robot itu, karena sifatnya yang terlalu kasar pada orang lain. Hingga akhirnya, Jiro menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Sekarang, hari-hari Jiro kembali seperti sedia kala, sebagai pria jomblo yang kesepian. Lambat laun dia mulai merasakan kerinduan dari satu-satunya gadis yang pernah mengisi kekosongan hidupnya. Singkat cerita, terjadilah sebuah gempa bumi dahsyat yang hampir saja membunuhnya. Si gadis robot itu tiba-tiba muncul kembali untuk menyelamatkan Jiro dari reruntuhan gedung. Jiro merasa sangat senang dengan kehadiran wanita itu yang selalu ia rindukan setiap harinya. Gempa yang semakin dahsyat memporak-porandakan seluruh isi kota. Dan lagi-lagi, si gadis robot itu selalu menjaga keselamatan Jiro, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Sasuga. Scene berpindah menuju 61 tahun kemudian. Terlihat Jiro sudah tua dan menggunakan kursi rodanya, bedanya dia tidak lumpuh dan tidak pakai tangan robot, serta sekarang dia sudah jadi ilmuwan dan membuat robot tiruan dari si robot wanita. Untungnya memori dari si robot wanita itu berhasil diselamatkan, sehingga Jiro sekarang tinggal dengan si wanita model baru, serta Jiro merayakan ulang tahunnya bersama dengan robot-robot buatannya tanpa ada manusia satupun di sana. Dan akhirnya Jiro pun menghembuskan nafas terakhirnya. Scene berpindah di tahun 2133, yang dimana terdapat seorang wanita yang mukanya mirip dengan si robot wanita, kita panggil saja dia, Haruka, yang memang nama aslinya adalah Haruka Ayase. Temannya memberitahu Haruka, kalau ada robot yang mukanya mirip dengannya. Yang dimana si robot wanita itu sedang berpose dengan Jiro. Scene berpindah, yang dimana kita diperlihatkan sebuah pelelangan robot, termasuk robot si wanita. Dan yang memenangkan pelelangan dari robot si wanita adalah wanita cantik yang bernama Haruka, yang mirip sekali dengan si robot itu. Selesai itu kita dilihatkan oleh Haruka sedang memakai helm yang menyambungkan Haruka dengan si robot wanita ini. Dari robot wanita itu, yang mengingat kenangannya bersama dengan Jiro. Lalu Haruka meminta izin kepada ayahnya supaya dibolehkan kembali ke masa lalu, untuk menemui Jiro. Setelah diizinkan, Haruka memilih kembali ke tahun 2007, tepatnya pas adegan di awal film tadi. Alasan Haruka kembali ke masa lalu itu, karena ia ingin membuat kenangan baru dengan Jiro. Juga telah merasakan cinta saat dia melihat memori si robot wanita itu. Setelah dia ketemu langsung dengan Jiro, dia sudah jatuh cinta dengan Jiro saat itu juga. Begitulah asal-usul wanita misterius yang ada di awal film tadi, serta si pria yang dimaksud oleh si Haruka waktu itu adalah Jiro. Kemudian kita pun diperlihatkan ketika Jiro berhasil menemukan bangkai si robot wanita, dan si Haruka menemui Jiro di saat itu juga, dan memutuskan tinggal di masa ini, agar ia bisa bersama dengan Jiro selamanya. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Cyborg ini.
Film yang bagus menurut saya pribadi, saking bagusnya, inilah salah satu film yang sering saya tonton berulang kali. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah, cintailah manusia, jangan sama robot.